Kalian pasti bertanya-tanya apa artinya Pak orang itu. I'm flying so low. I'll fly. Halo Brick Pips, balik lagi di konten Bricks Kebon. Nah, kalau konten yang pertama Bricks Kebon kan kita ngobrol soal perspektif anak rantau sama anak-anak lokal ya, gimana sih mereka bisa temenan dan sebagainya macamnya gitu. Sekarang nih di samping gue, yoi, udah ada mahasiswa, teman gue juga. Jadi dua orang ini adalah bisa dibilang apa ya, lu student atlet gak sih? Kagak tahu. Kalau ini ya atlet student. Sama aja. Beda, Cok. Enggak, kalau gue tuh mahasiswa, cu. Mahasiswa atlet. Masih apaan sih? Mahasiswa. Ya pokoknya gitulah. Perkenalan dulu ya. Gua Nabil. Ini nama panggung apa nama asli? Terserah lu. Oh, nama asli Rida. Nama panggung Tenyom. Gue Detrina. Panggilannya Detrin. Kadang temen-temen tuh manggilnya Asyop. Jadi mereka ini adalah salah satu student atlet lah di kampus. Nah sebenarnya di segmen Bricks Kebon kali ini kita mau ngebahas soal gimana sih kehidupan sebagai student atlet di kampus ya. Mungkin kalau di SMA tuh SMA atau SMP tuh masih bisa terstruktur gitu. Kan ini apalagi di kuliah ya. Kuliah harus semuanya sendiri. Nah, bisa diceritain dulu nggak nih background awalnya nih, lu sebagai student atlet tuh awalnya kayak gimana? Awalnya tuh mulai jadi student atlet tuh kapan gitu? Dari Rida dulu dah. Awalnya tuh kayak nonton doang, pingpong. Awalnya nggak pingpong, futsal awalnya dulu. Cuman gara-gara tolol berhenti. Terus ya udah kan lanjut pingpong. SMP ngerantau. SMA lanjut sampai kuliah. Itu awalnya gitu. Gua tuh dulu dari TK kali. Dari TK gue udah latihan tapi udah jadi atlet tuh mulai SD kelas 1. Itu ada dulu ada popda gitu kan, pekan olahraga pelajar daerah gitu kan. Udah lama sampai SD kelas 6 pindahlah gue ke Grobogan. Dulu kan di Cilacap. Terus pindah ke Grobogan, gue latihan di sono. Latihan 1,5 tahun di sana. Terus pindah ke Semarang, namanya PPLP itu. Kayak lembaga atlet pelajar gitulah. Di Jawa Tengah itu sampai lulus SMA. Nah dari situ mulai daftar kuliah di Undip ini. Nah sampai sekarang masih berkarya di atlet juga gitu. Berarti lu Cilacap ya DT? Aslinya Cilacap, cuma domisili Grobogan. Lu ini nggak latihan sampai ke Nusa Kambangan gitu, berenang-berenang? Ini kan sekarang lu kuliah ya. Kenapa sih lu milih kampus lu yang sekarang nih? Padahal yang gue tahu tuh kalau misalnya lu kan ini lu kuliah negeri ya. Nah, kenapa lu milih negeri gitu? Karena kan kalau di swasta setahu gue ya lebih apa ya? Lebih bisa hidupnya lebih enak lah. Maksud gue kayak dari kampus pun pasti ngedukung kan kalau misalnya lu ada tanding dan segala macamnya gitu. Nah, ini kenapa lu lebih milih negeri dan kenapa di kampus lo yang sekarang? Sebenarnya tuh awalnya disuruh negeri, terus nyari kan otak bego nih gara-gara jarang sekolah. Nyari yang gampang-gampangnya masuknya. Masih gitu sumpah. Kayak nyari yang ada jalur beasiswa gitu, atlet gitu kan. Ya daftar pertama UGM sama Undip. Kalau Undip itu gara-gara cewek awalnya. Gara-gara cewek kan. Jadi deketin orang kuliah di Undip, yaudah terabas. Nah cuman pas masuk sini kok ya kayak agak ribet gitu. Malah olahraganya tinggal ceritanya. Kayak susah gitu mau nyari bagi waktunya gara-gara tugasnya ya ribet. Terus izinnya ya juga susah. Gitu awalnya. Kalau gua tuh dulu awalnya sebenarnya tuh SMA kan gue IPA. Gue masuk IPA tuh karena pengen masuk Akmil. Nah, pengen Akmil. Terus setelah berjalannya waktu sampai SMA kelas 3 itu sampai udah lulus bingung juga mau kemana. Yang semula pengen jadi Akmil jadi langsung
inilah langsung jauh banget nggak pengen masuk Akmil gitu karena takut apa-apalah gitu. Akhirnya daftar di Undip ini karena ada jalur prestasi dan kebetulan pelatih gua tuh ada pelatih gua juga ngelatih di Undip. Ya udahlah dibantu dia buat masuk dan lebih gampang lah. Dan dulu pun gua masuk Undip tuh cuma daftar Undip doang, nggak daftar yang lain-lain. Jadi kalau misalkan gua nggak masuk, ya udah gua jadi nggak kuliah. Ya udah, terus jalan lagi. Ternyata waktu di semester awal, semester 1 tuh udah banyak kejuaraan juga gua. Jadi memang banyak ketinggalan. Dulu banyak ditolong sama si Rida, sama si Soli buat absennya ya kan. Nah, terus semester 2 nih. Semester 2 tuh bener-bener aduh nggak bisa kuliah. Terus semester 3 apalagi itu nggak pernah kuliah. Sampai gua tuh dapat nilai itu 0 udah 2 kali anjir. IP-nya 2 kali 0. Ini sampai sekarang nih. Jadi memang aduh sampai mikir juga sih apa lulus kapan, terus mikir apa harus pindah kampus aja ya gitu. Tapi sayang udah semester 7 coy gitu. Dulu mau ambil cuti, mau cuti bayar juga, mau nggak cuti sama aja bayar ya kan. Lah ya udahlah jalan aja dulu gitu kan. Iya, menarik sih nyambung yang lu bilang ada. Lu masuk Undip lewat jalur SBUB ya namanya ya. SBUB, jadi yang belum tahu tuh SBUB itu adalah salah satu jalur buat masuk ke Undip gitu melalui jalur seleksi bibit unggul berprestasi. Nah ini biasanya prestasi apa aja sih? Apakah cuma olahraga doang atau bisa seni atau apa gitu? SBOB itu nggak olahraga doang, ada ngaji ya ada, terus nari ya ada, baca Quran ya. Baca Quran Asli baca Quran, baca kitab Injil bisa. Terus nyanyi band, tari. Pokoknya ini ya, apa seni dan olahraga lah pokoknya ya. Ini berarti lo di kuliah ini sebagai student atlet bisa dihitung udah berapa tahun sih? Berapa ya? 3. 3 tahun ya? Itu pasti kan lu banyak banget suka dan dukanya tuh. Gue pengen tahu sih suka dan duka lu sebagai student atlet gitu tuh apa yang lu rasain gitu. Ini lu keluarin aja semuanya nih. Parah, lu keluarin aja. Sukanya yaitu kayak lu mau keluar kayak dibayarin gitu. Masih dibayarin dari kampus kan. Fasilitas. Terus kalau dukanya ya kayak ribet bagi waktu kuliah capek, latihannya capek, pertandingannya capek, cuman dosen kayak gue saya pernah jadi apa sih semester 3 dikasih nilai E gue gara-gara nggak ke kampus kan. Gue pertandingan tuh 2 bulan balik-balik dapet nilai E anjing. Mungkin kalau gue tuh dari dukanya dulu kali ya. Banyak dukanya sih sebenarnya. Seriusan, dukanya tuh banyak banget sampai ketinggalan kuliah itu berkali-kali, bahkan sampai sekarang juga nih masih ketinggalan kuliah. Seriusan, itu dukanya. Terus belum latihannya juga, belum ntar di kehidupan sehari-harinya juga. Ya banyak lah, sampai kadang tuh ya latihan gue tuh ya sampai nangis-nangis cuy. Saking capeknya banget tuh sampai nangis-nangis. Sumpah. Mewek. Ya mewek. Jadi pernah nih ada cerita nih kemarin nih. Contohin nangisnya gimana? Ya enggak. Gue nangisnya tuh kayak orang marah-marah pertamanya. Jadi gue kesel gini kan. Gitu kan, kayak ya sumpah. Awalnya bener diketawain sama orang-orang tuh. Satu tim itu pada ngetawain gue gitu kan. Di tempat latihan. Jadi gue kesel banget, capek banget nih, udah kesel sama pelatihnya juga kan. Terus harus mikir kuliah juga kan. Anjing kesel banget lah pokoknya. Terus gue teriak-teriak begini. Wah, terus tahu-tahu tidur begini. Set. Begini ya kan. Begini terus gue nangis. Awalnya kan pada ketawa semua ya kan. Apa ketawa-ketawa. Terus gue langsung pada diam semua anjir. Dikira lu bercanda. Iya dikira bercanda. Emang gue suka bercanda sih. Cuma waktu itu enggak bercanda cu. Enggak bercanda. Gitu anjir. Dukanya itu sih. Kalau sukanya ya kalau misalkan dapat hasil yang terbaik sih. Begitu. Dapat cuan ya. Ada kocak juga sih. Jadi sebenarnya apa ya, ada emosi yang tidak bisa terluapkan ya buat lo, karena lo mungkin lo bingung buat apa ngomongnya atau lo meluapkannya itu kemana gitu ya. Nah, tapi kan ini kan lo udah ya bisa dihitung 3 tahun lah ya. Lo apa cabang olahraga lo apa? Basket.
Pingpong. Pimpong ya. Ini apa sih? Gini nih, apa nih? Ada tuh. Ya beda dong, beda. Lu apa, Det? Karate. Karate. Lu apa, Bil? Gua catur. Karate nih. Nah, kenapa sih lu milih 2 cabang itu, cabur itu? Padahal dari sekian banyak cabang olahraga, lu kenapa milih itu? Apalagi pingpong ya. Pingpong menurut gua aneh banget sih kalau pingpong. lu iya kan? Pingpong aneh kan? Maksudnya main bola tapi di meja gitu. Menurut gua aneh banget, ngapain gitu. Kenapa lu milih itu gitu? Terus karate juga kan. Kalau karate ya karate cool lah, gila. Karate laki banget anjing. Lu kenapa, Da? Terjerumus. Iya asli. Keluarga gue tuh sebenarnya bola semua, kakek gue, bapak gue, om gue tuh bola semua. Gue tuh ke pingpong gara-gara Kakek lu David Pakbe bukan? bukan. Lu ngelempar jokes aja gue bingung. Kebanyakan terlapor pak. Apa ya? Sebenarnya gara-gara iseng-iseng kan, bapak tuh main pingpong sama kawan-kawannya, diajakin mau main nggak? Ya mau, namanya bocil mau aja gitu loh. Cuman kok kesini kok nggak jago-jago. Ya udah gitu, terjerumus gue sebenarnya. Kalau Detrin gimana? Kalau gua tuh sebenarnya emang bokap sih, dia tuh karate juga. Terus kakak gue tuh karate juga. Jadi memang dari kecil, bahkan dari masih di perut ya. Kan kakak gue tuh ya enggak coy, enggak gitu ya. Iya kali dendang-dendang juga cuy. Kakak gue tuh sering ikut pertandingan kan. Nah gue tuh selalu ngikut. Sampai bayi lahir tuh gue datangnya ke GOR. Kayak gitu sih. Jadi ya memang keturunan juga sih. Terus sampai kayak gini nih. Jadi ya lo dua-duanya bisa dibilang dari keluarga lah ya. Keluarga sebenarnya. Keluarga. Oke deh. Terus ada pasti lu nemu nih titiknya nih. Wah, anjir gue kayak cinta nih sama nih cabur gitu. Ya udah gue terusin aja. Itu apa sih yang ngebuat lu cinta sama cabur gitu? Ada nggak? Apa mungkin banyak ya bisa faktornya karena cewek cakep-cakep nih di pingpong ya kan? Enggak cinta juga ya? Kagak cinta juga. Enggak sih, sebenarnya kayak pingpong kan termasuk olahraga yang agak susah juga, maksudnya jarang gitu loh. Kan bola kecil, raketnya ya kecil, mainnya cepet. Nah kayak pada bocah pada umumnya pas udah bisa ya jadi senang gitu awalnya. Kalau cinta ya nggak cinta-cinta juga, malah bosan liat pingpong tiap hari pingpong, ceweknya juga gitu-gitu doang gitu. Enggak sih, cakep tapi. Ada. Kalau gue di karate tuh banyak yang cakep tuh. Iya. Tapi bukan karena itu juga. Ya memang gue tuh dari kecil memang atas dasar cinta sih. Gue di karate itu atas dasar cinta. Karena dari cinta gue bisa nikmatin proses-prosesnya itu. Anjir. Asik banget. Ya itu kan apa ya, bonus dari proses-proses sebelumnya gitu. Nah, lu berarti ya kalau bisa dihitung berarti lu sekarang udah 21 tahun. 22 ya? Yeah. Sorry. Sama kayak lu. 22 tahun nih lu ikut olahraga ini. Nah, selama 22 tahun itu tuh ada gak sih yang kayak cedera yang paling lu parah gitu? Hidung patah. Ngasih kelingking geser ini. Pernah lu? Kagak, keram doang kelingking. Ya elah, keram aja. Umur. Main pingpongnya gini gitu. Iya, gini. Lu main sama unyil anjing. Ada. Jadi itu sampai sekarang sih gue masih ngalamin. Gua tuh paling sering kena itu di pinggang sama di dengkul. Itu paling sering bermasalah itu. Nggak tahu gara-gara kalsiumnya hilang mulu apa keluar mulu, nggak tahu. Tapi emang sakit mulu ini gue sumpah. Udah itu doang, punggung, pinggang, dengkul, bahu. Paling parah nggak ada, cacar, paling parah cacar. Itu cacar apa? Cedera. Sakit. Gue pernah sih paling parah. Jadi 2 kali paling parah nih. Awalnya dulu sempet amnesia gue cuy. Oh beneran tuh? Beneran. Sampai sekarang nih, setelah bertanding itu sampai selesai gue sadar nggak inget apa-apa. Sampai sekarang. Jadi dulu ceritanya. Lu inget gak lu siapa?
Ya inget lah anjir, kan amnesia sesaat cuy. Jadi waktu itu tuh lagi main, terus gue tuh udah unggul kan. Terus tahu-tahu gue lagi menghindar gini, ditendang asal gitu kayak ditendang bola. Kepala gue tuh kayak bola waktu itu. Ditendang aja terus jatuh. Katanya sih masih main lagi, masih kembali ke ke tribun gitu masih. Tapi abis itu katanya gue nangis terus masuk ambulans gitu. Dan itu kejadian 2 kali. Waktu itu di kepala itu 2 kali, amnesia tuh 2 kali. Terus pernah nih waktu Popnas di Jabar 2015 lawan Sulsel gua dulu. Terus ini nih mata dijahit 7 cuy, kan kelihatan nih ya? Ya, kayak Batosa ya kan. Cuma kurang di X aja anjir. Iya kepikiran dong. Nah itu tuh paling parah itu, sampai bener-bener gue waktu abis kepukul itu kan, di uppercut gitu kan, sampai bilang begini sama wasitnya, Pak, saya buta gitu, sumpah. Anjir kan kepikiran ya kan, ini mata sakit nggak bisa melek gitu, apa gue buta gitu. Pak buta gitu. Itu sih paling parah. Tapi lebay lu enggak lah anjir. Enggak. Nah, gitu. Set, berarti beresiko lah ya. Intinya ada resikonya ya. Resikonya tinggi banget. Apa aja sih yang tadi kan lu ngomong lu Popnas juga ya, Det ya? Nah, ini kayak dari lu berdua nih apa aja sih yang udah lomba yang udah pernah lu ikutin gitu? Itu apa aja gitu, dan itu setara dengan apa sih lombanya nih? Pernah ikut Tarkam ya pernah, lomba di luar ya pernah, di Indo ya pernah, wakilin daerah ya pernah. Ada paling berkesan pas SMA itu gua lomba di Thailand. Awalnya itu tapi ini Nyom, bukan kayak gua dipilih buat ikut gara-gara jago, enggak. Dia tuh rencananya di Thailand itu main bergu. Berguan 3 orang. 3 orang sedang pingpong. Bertiga. Kagak kan Emang bergu. Bertiga. Bergu. Jadi bergu single. 3 on 3. Basket dong. Ya jadi gua tuh di situ posisinya buat ngelengkapin tim. Gara-gara kalau cuma doang nggak bisa tuh. Lu anak bawang aja. Anak bawang ngasihnya. Jadi gua tuh nggak dikasih target apapun. Nggak tahu kenapa. Alhamdulillahnya dapat main bagus terus alhamdulillah dapat juara. Dan sebenarnya di situ juga penentuan gua Nyom. Kalau gua misalnya di sana nggak bisa main bagus, minimal main bagus lah. Main bagus tuh kayak yang pelatih mau. Nah di situ kalau misalnya gue nggak bisa main bagus, gue keluar dari tempat gue latihan, dikeluarin. Habis gitu ya. Sumpah. Waktu di Ragunan itu ya? Pas masih Ragunan. Oh yang lu begini-gini gak sih? Iya, enggak sih. Itu kebun binatang. Beda. Nah gitu, itu paling berkesan. Yang sedih itu pas di Thailand juga, ASG. Jadi Thailand temu bencong. Jadi gue itu sebenarnya main gara-gara ya dapat kuota doang, bukan gara-gara prestasi. Kuota pulsa apa kuota apa? Kuota listrik. Nah, gua itu kayak itu cuman di sana cuman dapat uang saku, dapat jatah peralatan, dapat baju gitu-gitu doang. Gua tuh nggak main sama sekali jadi totalnya. Ya kan situ bertujuh tuh. 7 cowok, 7 cewek. Nah, gua tuh cuman gua doang yang nggak main sama sekali. Sampai gua itu kalau pas ke lapangan, pas ke venue-nya, tas itu cuma diisi sama baju doang. Bat gua tuh nggak ada, alat pingpong gua nggak ada. Gara-gara gua tuh, iya raket. Nah raketnya itu nggak gua bawa gara-gara ya gua tau nggak bakal main gitu. Sampai pas tim kalah itu gua nangis. Gara-gara ngerasa anjing gua nggak jauh-jauh kesini nggak main sama sekali. Terus gua ngobrol sama teman gua cewek. Ya udah dia kayak ngomong semangat aja terus gitu. Mata gue udah mulai merah, lari ke WC, gue nangis, gue kenceng sih itu. Gini. Udah itu paling sedihnya. Bener-bener kayak gue udah kayak mikir daripada gue berangkat nggak main, mending ya udah nggak usah berangkat sekalian. Soalnya setelah itu gue lomba Popwil gue kalah. Terus gue laporan dong ke pelatih. Gue kalah main ini gitu. Pelatih gue ngomong apa? Masa pemain nasional kalah sama yang pemain kampung, digituin. Tapi gue anjingnya gue kan gak main. Gue kasih tau aja lu gue gak main. Gue cuma jadi penghibur doang. Dah. Dulu tuh sempat waktu ada kejurnas Panglima TNI, dan itu seminggu setelah Popnas di Jawa Tengah dulu. Panglimanya main. Jadi
Oh, enggak, Panglimanya enggak main cuy. Kejurnas Panglima aja judulnya. Panglimanya enggak main. Iya, Pak Gatot Nurmantio waktu itu ya. Nah, terus abis juara tuh ya, abis juara di Popnas tuh dapet emas waktu itu. Terus seminggu kemudian gue tanding di Jakarta Kejurnas Panglima TNI kalah. Wah, anjir tuh paling sedih banget. Itu sedih banget asli 2018. Ya karena gue abis juara tahu-tahu kalah gitu kan. Dan itu kalahnya pun sampai pokoknya 2018 itu gue setiap ikut kejuaraan nasional kalah terus. 2018. Jadi awal-awal kuliah itu kan. Berarti 2018 tuh ibaratnya bisa dibilang kayak tahun dropnya lu. Iya. Makanya lu nangis waktu itu. Ya enggak, kan nangisnya kan waktu kemarin 2021 kemarin. Iya, waktu TC Platda itu, pon itu. Itu sih paling sedih. Dan gua harus ngulik-ngulik lagi kan kemampuan dan lain-lain, kan gua harus latihan lagi. Ya tetap aja lah diambil hikmahnya, berarti gua harus latihan, gak harus puas sampai situ doang gitu kan. Nah, terus yang paling berkesan itu 2017 sama kemarin pon. Jadi 2017 itu gua ikut kejuaraan Asia Tenggara. Kebetulan Indonesia tuh tuan rumah dan itu di Semarang tempatnya. Itu ini ya, apa? ASG juga ya? Enggak, beda-beda. Jadi itu tuh AKF gitu. Jadi Southeast Asia Karate Federation. Nah, itu. Nah, jadi cuma 11 ini kan negara kan ya? Intinya lu mewakili Indonesia ya? Iya, wakilin Indonesia waktu itu. Dan gua bisa juara di situ. Padahal sebelumnya gua tuh kan itu di kelas gua tuh dari Indo tuh 2 orang. Gua sama senior gua. Nah, waktu di AKF itu gue menang juara 1, bisa ngalahin senior gue juga itu. Nah, itu paling berkesan. Iya, dan gue ngelihat dari jauh, bokap gue ngelihat dia nangis. Wah, anjir itu terharu banget. Ya kalau orang tua kan nggak kayak gua. kayak gitu. Sama kemarin tuh di PON. Dan itu sebenarnya gue tuh nggak diprediksi untuk menang, tidak diprediksi untuk jadi juara, dan gue tuh sering latihannya yang kata bergu, yang jurus main bareng-bareng bergu itu. Nah, yang kata perorangan tuh jarang diasah. Nah, terus pas ponnya itu alhamdulillah dengan gua dengan keikhlasan gua, dengan ketulusan gua dari proses-proses yang sebelumnya itu, ya udah alhamdulillah dapat juara berkat doa-doa temen dan semuanya lah. Emang ada yang doain? Ada langsung ngomong. Ada yang doain. Gitu. Berarti lo pon tadi ya? Iya. Lo apa tadi Nyom? Thailand terakhir. Thailand, oke. Berarti bisa dibilang dua-duanya nih lo udah ngewakilin Indonesia ya? Ya itu ya, berarti selama 22 tahun hidup berarti udah banyak banget kejuaraan yang udah lo menangin ya. Dan suka dan dukanya di kejuaraan itu ya. Terus sebenarnya penasaran aja sih, kayak lo gimana sih perasaan lo sebagai student atlet tuh gimana? Apakah lo mendapatkan privilege yang lebih, atau lo kayak malah merasa tertekan atau gimana gitu? Kalau gue dulu mikirnya gue lebih kayak bisa santai gitu loh kuliahnya. Gara-gara kan gue masuknya dari jalur prestasi itu kan. Jadi kalau misalnya ada tugas kuliah mungkin gue bisa dispensasi, ada dispensasinya lah. Ternyata enggak gitu. Jadi gue kayak awal-awal tuh capek. Kayak gue kalau misalnya gue barengin dua-duanya, latihan lah iya, kuliah iya capek. Jadi sempat berhenti lah gue pas kuliah itu, pingpongnya gue sempat berhentiin gara-gara ya nggak bisa bagi waktu. Lebih ke arah capeknya sih. Latihan ya latihan, terus nggak maksimal juga. Kuliah ya juga seadanya waktu itu kan. Jadi kayak sayang waktunya dipakai buat ngelakuin hal tapi ya setengah-setengah gitu. Nah itu gue dulu. Jadi atlet di Undip ini, gue merasa apalagi di FISIP ya, izinnya tuh susah banget. Divisip susah banget. Makanya itu yang buat gua kadang mikir banget, banyak ketinggalan juga. Itu tuh gara-gara izinnya susah, terus dosennya sih ada yang enak ada yang enggak sih ya. Tapi banyak ketinggalannya sih yang bikin gua mikir tuh sebenarnya itu. Dan bedanya sama Rida, kan kita ada dua ini berbeda lah. Kita berbeda. Maksudnya lu kan banyak ke kuliahnya kan? Iya, fokus ke kuliahnya. Kalau gua enggak, gua totalin di atletnya. Nah itu, jadi resikonya gue harus nanggung kuliah banyak banget gitu. Bisa dibilang lo bisa dapat privilege-nya juga ya buat kayak lo sebagai student atlet, dan
Harapannya gitu. Harapannya ya, malah justru harapannya ya. Harapannya doang. Harapannya bisa dapat privilege yang dari kampus tuh, karena kan secara nggak langsung juga lu membawa universitas gitu, di bahkan sampai ke kancah negara gitu, mancanegara kan, lu bawa nama Undip dan segala macamnya kan. Nah, terakhir pertanyaan dari gua adalah harapan dan pesan-pesan lo nih, abis udah kayak interview beneran ya. Kayak terpikir. Harapan dan pesan-pesan lo nih deh buat apa? Bi- buat ini yang mau masuk kuliah gitu ya, dengan talent yang mereka punya nih, ya kan, kayak olahraga, seni gitu kan. Nah, lu ada pesan-pesan dan harapan gak sih? Harapan buat lu berdua nih, gimana buat kedepannya nanti, dan bahkan Indonesia tuh bisa kayak Amerika ya. Amerika tuh gila banget men, sumpah. Student atletnya mereka tuh gila banget, bener-bener apa ya, diperhatiin banget, bener diprioritasin banget. Pokoknya terjamin lah lu sebagai student atlet di Amerika gitu. Dari Rida dulu deh. Kalau buat orang-orang yang mau masuk, lu pendidikan udah penting lah gitu aja. Nggak usah takut lu kayak harus ninggal antara bakat lu sama kuliah tuh, nggak usah takut ada yang tinggal. Kalau bisa dua ya kenapa enggak gitu. Cuman ya lu harus pinter-pinter bagi waktu, harus siap mental, harus siap capek. Karena hidup kan pasti capek gitu. Iya emang pasti capek, nah udah capek gua. Siap nggak? Coba gimana gayanya? Hah? Gayanya gimana? Gimana ya? Kemarin bisa. Gimana sih asyik? Terus kalau itu untuk orang-orang yang pengen kuliah dari jalur itu. Terus kalau harapan buat kampusnya itu tuh kayak ya lebih dihargain aja sih orang-orang yang kayak masuk gitu. Bukan berarti Undip gak ngehargain, bukan. Cuman kayak ya lu mengharapkan orang itu tetap berprestasi, sedangkan bobot yang lu kasih itu sama kayak orang lain gitu. Kan yang student atlet kan harus ada latihan juga, harus ada persiapan juga kalau mau pertandingan. Nah lu nuntut lebih dari pertandingan itu, tapi kadar tugasnya sama gitu kan, agak berat sebenarnya. Itu untuk kampusnya. Kalau gua sih buat anak-anak atau yang di bawah gua pengen masuk ke Undip, dipikir lagi lah. Kalau nggak berani buat ambil risiko, mending nggak usah lah. Kayak begitu. Iya, karena ngatur waktunya tuh memang susah banget gitu, susah banget asli. Itu kalau nggak berani, mending nggak usah. Dah itu. Terus buat Undipnya sendiri cuma satu kata sih, tulung lah gitu. Oh iya, dah gitu aja. Ntar gue nanya dulu, lu kan juga atlet nih Bil. Gantian kita ambil alih dulu, gue ambil alih dulu. Perasaan lu gimana jadi student atlet? Seru sih. Gue sebenarnya bukan student atlet sih, cuman gue memiliki hobi aja yang Student center lu ya? student center. Ya, sampingnya Maskam tuh anjing. Ya gue sebenarnya suka aja ya, buat ngisi waktu luang aja sih, main basket dan segala macamnya. Ya gue bukan student atlet lah, gue nggak kayak lu lah, gue cupu lah. Ya pokoknya gitulah intinya. Buat jadi student atlet itu sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Lo gimana cara ngatur waktunya antara kuliah dan juga latihan lo gitu. Dan bukan menutup kemungkinan atau kita ngebikin yang mau masuk lewat jalur student atlet itu untuk pesimis gitu, enggak kan? Enggak. Pokoknya kejar aja apa yang lu pengenin ya kan. Selagi lu kuat dan lu bisa untuk berjuang di situ, lakuin aja men, asli. Pokoknya enjoy your life ya kak. Yes gitu aja lah dari gua. Dari lu segitu. Dari gua segitu. Mungkin dari lu ada tambahan atau enggak? Saya kira itu Oke, Detrin. ada, biasanya ada. Saya kira Uco cukup. Apa? Ucok. Ucap sih. Salah. Ya udah, buat teman-teman Break Pips, terima kasih sudah menonton. Tungguin konten-konten kita selanjutnya yang nggak di YouTube. Yang buat belum subscribe ya. Terus subscribe. Sini gua main itu dulu. Subrek. Subscribe lah. Terus lo like juga, lo komen deh, terserah lo komen apa aja. Ya pokoknya thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa subrek, komen dan like. Teman sepi anjir. Thank you. Langsung. Damn.